Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020. Puji Tuhan, pagi ini saya mengajak kita menemukan buku Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan, kita baru membaca satu ungkapan dari Rasul Paulus tentang bagaimana kehidupan orang-orang percaya yang menyadari bahwa dirinya dipilih dan ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi bahagian dari Yesus Kristus sebagai kakak yang sulung di antara banyak saudara. Saya ingatkan bahwa ayat ini membicarakan hal penting bagi kehidupan kita yang ada dan berjuang dalam kehidupan yang nyata sebagai orang-orang percaya. Kita diingatkan bahwa buat orang-orang yang dipilih, orang-orang yang ditentukan, maka untuk mereka Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu yang akan terjadi dengan kehidupan mereka. Segala sesuatu bisa terjadi dengan kehidupan ini karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar. Apalagi kita tidak akan pernah tahu di waktu kita tidur malam apa yang akan terjadi dengan kehidupan ini. Masihkah kita bangun pagi hari? Mungkin kita siapkan waker untuk bunyi pada jam 5 subuh. Itu tandanya kita percaya bahwa besok saya masih dengar suara waker. Tapi bisa saja besok waker berbunyi, kita tidak bangun. Nah, itulah kenyataan, apa saja bisa terjadi dengan kehidupan kita. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa dalam segala sesuatu, entah itu nyaman atau tidak nyaman, ternyata Allah turut bekerja di dalamnya untuk kebaikan orang-orang pilihannya, orang-orang yang mendapatkan belas kasihannya, yaitu kita yang hidup di dalam Yesus Kristus. Roma tadi katakan Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Nah, hal ini jelas terjadi dalam kehidupan seorang pemuda yang bernama Yusuf. Yusuf kita tahu bersama, dia anak yang baik, anak yang dengar-dengaran taat. Namun dalam satu perjalanan, dia mengalami hal yang tidak nyaman. Bukan dibuat oleh orang-orang yang tidak dipilih Tuhan, tetapi yang melakukan yang jahat justru orang-orang yang dipilih Tuhan, yaitu Yakub dan 12 anaknya plus satu anak perempuan. Kita menemukan bahwa Yusuf mengalami suatu kondisi yang tidak nyaman. Mulai dari rumahnya, dia dibenci saudara-saudaranya, dan puncaknya dia dijual oleh saudara-saudaranya. Sebagai manusia biasa, itu malapetaka, itu bencana. Keluarga kandung menjual, keluarga kandung membenci, keluarga kandung tidak memperdulikan. Dan setelah dia dijual, keluarganya, saudara-saudaranya datang kepada ayah ibunya dan berkata,
Yusuf sudah diterkam binatang buas. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita tahu jalan ceritanya akan seperti itu, mungkin Yusuf akan bertanya, kenapa harus begini Tuhan? Kalau orang yang tidak dipilih Tuhan melakukan yang jahat untuk saya, mungkin saya bisa terima karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri. Mereka buta sama sekali. Tapi ini yang melakukan adalah saudara-saudaranya dan juga orang-orang yang dipilih Tuhan. Sejak dari Abraham, Allah memilih rumah tangga Abraham, turun anaknya, Ishak. Ishak punya anak 2 orang. Dan anak yang lain yang akhirnya menjadi penerus dari janji Allah sebagai orang pilihan, yaitu Yakub. Dan anak-anak Yakub inilah salah satunya yang namanya Yusuf. Dengan 11 saudaranya, 1 saudara perempuannya, 13. Kita menjumpai Yusuf mendapatkan tindakan yang tidak nyaman dari saudara-saudaranya, dari orang pilihan. Setelah jatuh dari tangan saudara-saudaranya, dia jatuh ke tangan orang Mesir, dan mulai saat itulah dia menjalani hidup yang tidak nyaman, lebih hari lebih parah. Dan kita tahu bersama, Yusuf yang dibeli untuk jadi pembantu, kemudian Yusuf dihianati, masuk penjara, dan Yusuf yang sama, setelah menolong dan berbuat baik di penjara, dia pun dilupai dan diabaikan oleh orang yang ada di dalam penjara. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengatur segala sesuatu. Yusuf tampil ke permukaan, dan kita tahu bersama, Yusuf jadi orang besar. Di puncak-puncak keberhasilannya, ternyata saudara-saudaranya, orang-orang pilihannya, itu datang ke Mesir untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan. Mereka pergi ke Mesir, dan Yusuf mengetahui bahwa mereka yang datang ini adalah saudara-saudaranya. Terjadilah beberapa pertemuan dalam hal membeli kebutuhan hidup, dan puncaknya Yusuf mengatur supaya dia bisa ketemu semua saudaranya dalam satu perjamuan. Dalam perjamuan itulah Yusuf berkata, di dalam buku Kejadian 45 ayat 5 dan ayat 7 dia katakan, sekarang jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ini adalah suatu ungkapan yang susah untuk dimengerti. Kenapa? Karena Yusuf berbicara bukan pada orang-orang yang berbuat baik dengan dia, bukan orang-orang yang menolong dia, bukan orang-orang yang peduli dengan dia, tapi justru kepada orang yang menyusahkan dia, yang menjual Yusuf, yang tidak pusing dengan Yusuf, yang tidak gubris dengan Yusuf. Dan Yusuf harus berkata kepada mereka, jangan kamu susah. Sebenarnya yang harus susah adalah Yusuf, karena Yusuf yang dijual, Yusuf yang dihianati, Yusuf yang dizolimi. Tapi Yusuf berkata, jangan kamu susah hati, karena untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Apa yang diungkapkan oleh Yusuf adalah satu pernyataan pemahaman yang begitu luar biasa, bahwa Yusuf tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ternyata untuk menjaga ayahnya,
yaitu Yakub bersama istri dan anak-anaknya, supaya mereka tidak binasa karena ada kelaparan yang akan datang. Maka Tuhan mengatur segala sesuatu, yang mulainya dari rumah tangga Yakub sendiri. Yusuf mulai dibenci dari dalam rumahnya, sampai dia keluar dari rumahnya karena dijual oleh saudara-saudaranya, dan dia dihianati oleh majikannya, dan kemudian sahabatnya melupakan dia di penjara. Dia adalah orang yang paling menderita. Tetapi dialah juga yang mengatakan kepada saudara-saudaranya yang mulai dari awal merancangkan yang buruk untuk dia. Dia katakan, Tuhan sudah menyuruh aku melalui cara kamu. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik di balik rancanganmu yang buruk untuk saya. Itulah yang Rasul Paulus katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sebab itu, mungkin hari ini kita berada dalam posisi yang tidak nyaman. Mungkin hari ini kita bertanya-tanya seperti Yusuf. Katanya, saya kan dipilih Tuhan. Kok begini keadaan saya? Yusuf bisa bertanya. Dari bapak kita mendengar leluhur kita Abraham sudah buat suatu komitmen dengan Tuhan, dan Tuhan menjamin anak cucunya akan diberkati. Kenapa saya jadi perlakukan seperti ini? Yusuf bisa saja memberontak untuk hal itu. Tetapi Yusuf adalah satu pribadi yang ternyata memiliki hubungan baik dengan Tuhan, sehingga dia tahu bahwa di dalam segala perkara yang sedang terjadi dan menimpa kehidupannya, ternyata itulah Tuhan yang bekerja di dalamnya dengan segala hal yang dia harus hadapi. Sebab itu mari sebagai orang percaya, di dalam melangkahkan kaki di dalam hidup kita setiap hari, apapun yang kita jumpai, apapun yang kita harus alami, apapun yang merupakan beban tanggung jawab kita, jangan lupa Allah turut bekerja di dalamnya. Semuanya untuk kebaikan kita, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga. Untuk hari yang baru ini Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya ada rencana Tuhan buat kami sepanjang hari ini. Walaupun kami tahu sejak kemarin ada persoalan yang kami harus selesaikan sampai hari ini, ataupun yang harus kami selesaikan di dalam minggu ini atau di bulan ini. Kami percaya itu tidak terjadi kebetulan, tetapi kami percaya Tuhan sedang bekerja dan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang kami harus kerjakan, yang kami harus temui dalam kehidupan ini, karena kami dipilih dan direncanakan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah kami alami. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar dalam menjalani kehidupan ini kami tidak mudah kecewa, kami tidak mudah putus asa, kami tidak mudah untuk menyerah kalah, tetapi kami makin tegar karena di dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kami, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana dan pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat jasmani, berkat rohani yang Tuhan sediakan sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur serta berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kami perlu ingatkan supaya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang lain dapat meneruskan renungan firman Tuhan yang saudara bisa terima setiap hari. Dan jika ada di antara saudara yang belum subscribe, tolong bisa di-subscribe di GPD Bethesda pada YouTube channel, supaya saudara bisa menerima
setiap renungan firman Tuhan setiap hari dengan apa yang kami telah terima dari Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.